Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berna Merani. Di sini saya dari kelas MNJ 21A dengan NPM 21411061. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dan penyaluran dana yang ada di pertemuan 6. Yang pertama ada penghimpunan dana bank. Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank sendiri adalah usaha bank dalam penghimpunan dana untuk membiayai operasinya. Oke, di sini juga terdapat sumber dana bank konvensional. Yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Misalnya, apabila bank hendak melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru. Dan yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari A. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama dan pemegang saham baru. Yang B. Cadangan laba, yaitu laba yang setiap tahun yang dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Dan yang terakhir, laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana dari masyarakat luas bank terdapat menggunakan 3 macam jenis simpanan. Yang pertama simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang ketiga simpanan deposito. Yang ketiga ada dana yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari A. Bantuan likuiditas Bank Indonesia, B. Pinjaman antar bank, C. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan D. Surat berbagai pasar uang atau disebut SPBU. Di sini juga ada jenis sumber dana bank syariah. Dalam menghimpun dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menurut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal depositor, sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi yang pertama ada modal, dan yang kedua ada rekening giro, dan yang ketiga ada rekening tabungan, dan yang keempat rekening investasi umum, dan yang kelima rekening investasi khusus, dan yang terakhir ada obligasi syariah. Hal-hal yang mempengaruhi penghimpunan dana. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Ada kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, berkaitan tingkat pendapatan yang ada diperoleh, risiko penyimpanan dana, serta pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpanan dana. B. Penyaluran dana bank. Apa sih penyaluran dana bank itu? Definisi penyaluran dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana bank bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam menyalurkan dana ini, pihak bank harus memiliki strategi yang mumpuni untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis, sehingga keuntungan yang didapat lebih besar atau bisa semaksimal mungkin. Ada 3 hal yang selalu diperhatikan bank, yaitu risiko, hasil, jangka waktu, dan likuiditas. Secara lebih rinci, alokasi dan yang telah berhasil dihimpun oleh bank didapat dalam bentuk cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi, serta aktiva tetap dan inventaris. Kredit bank masa modern. Penyaluran kredit kepada pihak-pihak yang ingin membangun usahanya seperti halnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bertujuan menghasilkan lapangan kerja baru. Kredit yang dimaksud di sini adalah pembahasan fasilitas pinjaman buku berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah, baik berupa fasilitas meminjam secara tunai (cash loan) maupun pinjaman non tunai (non-cash loan). Hal yang selalu diperhatikan oleh bank untuk memberikan kredit kepada setiap nasabahnya diantaranya terdiri dari beberapa aspek pertimbangan bank, seperti perizinan dan legalisasi. Contohnya,
IMB, izin mendirikan bangunan. Angka pengenalan eksportir terbatas, surat izin tempat usaha, surat izin usaha jasa, kontribusi, sertifikat tanah, serta tanda daftar perusahaan. Unsur-unsur kredit. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Yang pertama ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Di sini juga ada jenis-jenis kredit. Lihat dari jenis kegunaan, yaitu ada kredit investasi, kredit modal kerja atau KMK. Yang terakhir ada kredit konsumsi. Dilihat dari segi sektor usaha, ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, serta kredit perumahan. Dalam perencanaan kredit terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan, yaitu yang pertama ada penetapan pasar sasaran atau target marketing, kriteria risiko, kriteria nasabah, proses analisis kredit, serta penetapan jenis dan struktur kredit. Yang terakhir ada syarat dan ketentuan serta alur pemberian kredit. Umumnya, syarat dan ketentuan kredit terbagi menjadi dua, yaitu sebelum pencairan kredit dan setelah pencairan kredit. Apa sih sebelum pencairan dan setelah pencairan? Sebelum pencairan kredit itu bisa dibilang penyerahan anggunan, asuransi, dan sebagainya. Setelah pencairan kredit, pelaksanaan perjanjian kredit, pengawasan kredit. Cara melakukan pengawasan yaitu yang pertama ada secara administratif, monitoring yang dilakukan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya. Secara fisik, monitoring yang dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha atau tempat lain yang berkaitan dengan fasilitas kredit. Jaminan kredit, adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon bank yang akan memberikan pinjaman adalah sebagai berikut. Jaminan benda berwujud misalnya, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, atau tanaman. Yang kedua ada jaminan benda tidak berwujud seperti surat-surat yang dijadikan jaminan, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, dan yang terakhir ada jaminan orang atau lembaga yang memberikan jaminan kepada seseorang yang akan melakukan pinjaman. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah loyal kepada bank yang akan mengeluarkan pinjaman. Selain itu, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bonafide. Sekian penjelasan dari saya tentang pertemuan ke-6 dengan judul penghimpunan dan penyaluran dana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.